Shalom saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan mendengarkan akan suara gembala dari GA Banyumanik. Kita akan ambil Roma 2 ayat 17 sampai yang ke-29. Tetapi saya akan mengambil ayat yang ke-28 dan ke-29. Roma 2 ayat 28 dan 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, tetapi datang daripada Allah sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita bicara tentang sunat secara rohani, bukan berarti hanya ada di dalam perjanjian baru, tetapi sunat rohani kita akan juga belajar ternyata dalam perjanjian lama pun sudah ada. Ulangan 10 ayat ke-16, sebab itu sunatlah hatimu dan jangan lagi kamu tegar tengkuk. Saudara, di Israel Musa pernah minta sunat secara hati. Ini yang tadi kita baca dalam Ulangan 10 ayat 16. Bahkan di dalam Yeremia 4 ayat 4, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi jelas dalam perjanjian lama pun sudah ada dianjurkan akan sunat rohani. Jadi sunat hati yang dimaksudkan dalam perjanjian lama bahwa setiap kita menerima akan janji Allah. Ini fungsi sunat yang pertama. Lalu fungsi sunat yang kedua dapat ayat ke-14. Dan orang yang tidak disunat, yaitu laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selain perjanjian, kita harus tahu bahwa fungsi yang kedua, bahwa sunat ini membedakan umat Allah dan bukan umat Allah. Itu fungsi kedua. Lalu kita pun harus belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat ke-11 yang berbunyi demikian. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalamnya suatu pekerjaan menurut keputusan kehendaknya. Ya, di sini adalah Allah. Jadi jelas dalam PB Yesus Kristus itulah untuk menepi janji-janji Allah itu yang ada di dalam kitab Taurat, dan termasuk adalah sunat hati, sunat rohani. 1 Petrus 2 ayat ke-9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Jelas bahwa di sini adalah kita, umat yang dikhususkan Tuhan, umat yang telah dipilih oleh Tuhan. Jadi seperti dalam perjanjian lama, fungsi sunat selain kita digenapi perjanjian dengan Allah, bahwa kita telah diselamatkan melalui kematiannya di atas kayu salib, tetapi kita juga telah dipilih sebagai umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Bahkan di dalam ayat ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, artinya kita yang dahulu asing, tetapi sekarang telah menjadi umat yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sunat yang dirindukan di dalam kebenaran firman Tuhan Galatia 2 ayat ke-20, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi,
bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk apa? Untuk aku. Ada berapa hal yang kita akan pelajari dalam sunat hati ini. Yang pertama, membuang keakuan, membuang ambisi kita, membuang kebanggaan diri kita. Dia yang tinggal segala sesuatunya, dia yang tinggalkan keegoannya, dia yang tinggalkan keakuannya, dia yang tinggalkan egosentrisnya, dan dia tinggalkan semuanya untuk apa? Untuk kita. Mari kita harus paham bahwa sunat hati itu kita bisa membuang kepentingan pribadi kita, tapi untuk melayani pekerjaan Allah. Kita membuang segala ambisi-ambisi kita yang terlalu berkelebihan karena Allah yang menentukan. Kita bangga pada diri kita karena saudara dan saya telah dipilih Allah dan Yesus telah memberikan contoh yang sebenarnya. Yang kedua perlu kita pelajari, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Orang yang sunat hatinya, orang yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan, tidak lagi mengandalkan kemampuan kita sendiri, tetapi kita mau belajar. Mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Belajar apa? Belajar meletakkan kehendak kita kepada Allah. Belajar apa lagi? Kita mau belajar sesuai bahwa bukan dengan kekuatan kemampuan kita yang hebat, tetapi Allah itu menjadi kekuatan kita. Yang ketiga, sebelum kita mengakhirinya, melakukan kehendak Allah. Belajar meletakkan kehendak kita. Yohanes 4 ayat 3 dan 4. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaanku. Sekarang kita sadar, kita tidak bisa merasakan kehendak kita sendiri. Kita tidak bisa semau-mau kita sendiri, karena rancangan kita bukanlah rancangan Allah. Yang perlu kita ketahui, bahwa setiap kita harus menerima makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Kita belajar menjadi pelaku firman itu. Karena apa? Yesus telah mengutus setelah Dia naik ke surga bagi kita. Untuk apa? Pekerjaan, pemberitaan Injil, pengajarannya dapat kita pahami dan dapat kita lakukan kepada orang lain. Biarlah melalui perenungan ini kita diberkati Tuhan dan kita boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa.